ada 2, 5, 8, dan 11. Setiap suku punya hubungan dengan sifat sebelumnya, bisa selisih, bisa dikali, atau pola lainnya. Dengan ini, 2 dengan 5 itu perbedaannya adalah 3, 5 dengan 8 yaitu bedanya adalah 3, dan 8 dengan 11 itu bedanya adalah 3. Baiklah, selanjutnya itu ada deret. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku dalam baris. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Ini adalah contoh soal dari deret. Jika barisnya 2, 5, 8, dan 11, jadi dideretkan menjadi 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait baris dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio tetap atau perbandingan antar suku. Rasio didapat dari bagian suku kedua dan suku pertama. Dan baris dan deret geometri ini juga memiliki rumus untuk mencari suku Kn dan jumlah suku N suku pertama. Untuk mencari suku Kn, yaitu rumusnya UN sama dengan A kali N pangkat N dikurang 1. Dan ini adalah contoh soal untuk baris dan deret geometri. Soal pertama, terdapat barisan 3, 6, 12, dan 24. Diketahui A-nya itu adalah 3, suku pertama. Jadi A-nya 3, rasio itu didapat dari membagi suku kedua dan suku pertama, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2 rasio. Lalu kita masukkan, kita cari U7 nya menggunakan rumus UN. Baiklah, kita akan cari 3 kali 2 7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. 3 dikali 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 6 itu adalah 64. Didapatkan dari 3 dikali 64 sama dengan 192. Sekarang kita akan mencari suku Kn nya, yaitu suku 7 menggunakan rumus Sn. Sekarang kita cari dan telah kita masukkan tadi sesuai rumusnya. 3 2 pangkat 7 itu 128 dikurang 1 baru 1, yaitu 3 dikali 127 sama dengan 381. Jadi didapat suku 7 itu 381. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga dan deret geometri biasa itu perbedaannya ada di geometri biasa itu terbatas, sedangkan geometri tak hingga itu tak terbatas. Geometri tak terhingga juga mempunyai syarat, yaitu rasionya harus lebih kecil dari 1. Untuk rumus geometri tak hingga itu adalah suku tak hingga sama dengan suku pertama dibagi 1 dikurang rasio. Saya akan melakukan contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya adalah barisan 10, 5, 2,5, dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari rasionya. Cara mencari rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya adalah 5 dibagi 10 sama dengan 0,5, di mana ini memenuhi syarat dari geometri tak hingga, yaitu adalah rasio lebih kecil dari 1 dan 0,5 adalah lebih kecil dan 0,5 lebih kecil dari 1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya tadi adalah suku tak hingga sama dengan suku pertama. Suku pertamanya adalah 10 dibagi dengan 1 dikurang rasionya adalah 0,5. Jadi 10 dibagi 0,5 sama dengan 20. 3.
Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai baris dan deret aritmatika. Mengenai baris dan deret sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya hanya kebagian untuk menjelaskan apa itu aritmatika. Nah, teman-teman, apa sih aritmatika itu? Aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih tetap antar suku, yang dimana selisih itu disebut dengan beda atau B. Nah, untuk huruf B-nya itu bebas, bisa dilambangkan dengan B besar ataupun B kecil. Untuk barisan aritmatika sendiri di sini sudah ada rumusnya, yaitu rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda. Ini untuk mencari suku ke N. Lalu untuk penjumlahannya di sini ada dua rumus. Yang pertama ada SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 dikali beda. Untuk rumus keduanya di sini ada SN sama dengan N per 2A plus UN. Nah, di sini kita buat contoh soalnya ya teman-teman. Nah, contoh soalnya itu yang pertama, tentukan suku ke 10. Nah, bilangannya itu di sini ada 5, 9, lalu 13, serta 17. Di sini tentukan suku ke 10. Kita tinggal ikutin rumusnya tadi, yaitu rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda. Nah, A ini adalah bilangan pertama. Jadi di sini bilangan pertamanya adalah 5. N itu yang kita cari 10. Di sini ada 10. Lalu min 1, bedanya di sini kita cari teman-teman 5, 9, 13, 17. Di sini polanya sudah terlihat, yaitu plus 4, plus 4, plus 4. Jadi bedanya adalah 4. Jadi di sini U10 5 ditambah 10 dikurang 1 9 dikali 4. Jadi U10 sama dengan 5 ditambah 9 dikali 4 yaitu 36. Jadi U10 sama dengan 40. Nah, ini untuk contoh soal pertama teman-teman. Lalu contoh soal kedua. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan contoh soal nomor 2, di mana bilangannya masih sama ya teman-teman, 5, 9, 13, lalu 17. Di sini soal yang kedua adalah tentukan jumlah 10 suku pertama. Di sini saya akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu di mana SN sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, SN-nya tadi kan dicari yang ke 10 ya teman-teman. Jadi 10, N-nya 10 per 2, A-nya bilangan pertama 5, UN-nya tadi sebelumnya. Jadi kalau yang ingat-ingat tadi, UN-nya itu adalah 41. Nah, jadi tinggal S 10, 5 tambah ini adalah 46 dikali. Jadi S 10-nya itu adalah 230. Baiklah, yang selanjutnya yaitu materi integral. Jadi integral itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integral tentu. Jadi integral tentu yaitu integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Nilainya yaitu adalah jumlah dari seluruh nilai kecil yaitu seperti luas persegi panjang yang dijumlahkan di antara jumlah tersebut. Ada juga sifat-sifat dari integral tentu, yaitu yang pertama, batas atas A, batas bawah A, fx dx sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, jika batas atas dan batas bawahnya sama, maka nilainya adalah 0. Yang kedua yaitu sifat batas atas B, batas bawah A, fx dx itu sama dengan juga dengan min integral dengan batas atas A dan batas bawah B, fx dx. Dan yang ketiga yaitu jika batas atas B, batas bawah A, kf x dx sama dengan juga dengan K, batas atas B, batas bawah A, fx dx. Dan rumus umum pada integral tentu yaitu jika batas atas B, batas bawah A, fx dx, maka sama dengan B dikali F dikali B dikurang F dikali A. Baiklah, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Yang dimana di sini ada integral dengan batas atas 2, batas bawah min 1, x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2 dan x. Yang pertama kita membuat seperti pada umumnya, itu integral. Kita cari hasil dari integral x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2. X pangkat 3 itu menjadi 1 per 4 x pangkat 4 dikurang 6 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 8 1 per 2
X pangkat 2 ditambah 2X dengan batas atas yaitu 2 dan batas bawah min 1, sehingga kita dapat X pangkat 4 per 4 dikurang 6 dibagi 3 yaitu 2X pangkat 3, 8 dibagi 2 yaitu 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 2X dengan batas atas 2 batas bawah min 1. Setelah kita mendapatkan hasil integral ini, lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawah, sehingga menjadi 2 pangkat 4 per 4 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang dengan batas bawah, yaitu min 1 pangkat 4 per 4 dikurang 2 pangkat min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1. Setelah kita dapat yaitu 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, sehingga 16 per 4 dikurang 2 pangkat 3 8 16 ditambah 2 kali 2 4 dikali 4 ditambah 16 ditambah dengan 4 min 1 dipangkat ke 4 yaitu 1 per 4 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 3 yaitu min 1 dikali min 2 jadi plus 2 ditambah min 1 pangkat 2 yaitu 1 dikali 4 dikurang 2 dikali min 1 min 2, sehingga di sini kita main coret-coret yaitu min 16 dicoret dengan plus 16. Di sini plus 4 min dikali positif yaitu jadi min, jadi bisa dicoret. 2 dikurang min 2 yaitu coret juga, sehingga hasil akhir yaitu 16 per 4 min dikali positif 1 per 4 yaitu min 1 per 4, sehingga mendapatkan hasil yaitu 15 per 4 sama dengan 3 per 4. Dan inilah hasil akhir dari contoh soal integral tentu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Integral tak tentu adalah operasi kebalikan dari turunan. Dan integral tak tentu juga memiliki sifat-sifat integral tak tentu. Selanjutnya ada sifat dari integral tak tentu, yaitu yang pertama sifat pangkat. Integral dari x pangkat n yaitu adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan. Integral dari fx plus minus gx dx adalah integral dari fx plus minus fx dx plus minus gx dx. Selanjutnya ada konstanta, yaitu konstanta integral dari fx dx. Selanjutnya ada contoh soal dari integral tak tentu, yaitu yang pertama integral dari 3x pangkat 2 dx. Kita buat dulu 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 dx itu sama dengan plus c, sama dengan 3x 2 plus 1 itu 3 per 3 plus c. Kita coret 3 nya jadi x pangkat 3 plus c. One is the loneliest number that you'll